Nah, oke, anime ini menceritakan sebuah kehidupan manusia yang mulai tidak aman akibat dari penelitian yang gagal, sehingga mengakibatkan lahirnya sebuah monster-monster atau yang disebut Oni yang mulai mengancam ekosistem manusia. Nah, untuk menangani hal tersebut maka dibuatlah sebuah pasukan yang bernama Good Eater yang sudah dilengkapi dengan senjata yang diharapkan bisa melawan mereka, dan ceritanya pun dimulai. Di awal kita akan melihat seseorang yang berdiri sendirian, entah ngapain dia, mungkin galau lagi. Ya, itu ialah tokoh utama anime ini. Singkat cerita, ia masuk ke Fenrir dan ikut dalam organisasi pemusnah Aragami yang dinamakan Good Eater. Nah, suatu ketika ada sebuah penyerangan dari para Aragami, namun ia dihadang oleh Mayor Amiyama atau pelatihnya, karena menurut Mayor Amiyama dia masih belum kuat. Latihan dan latihan ia lakukan namun gagal, dan ia pun latihan dan latihan lagi. Lalu suatu ketika ada sebuah penyerangan lagi dari Aragami, namun tiada agen Good Eater yang dikirim. Akhirnya Lenka pun dengan gegabahnya mengambil Gourd Edge atau senjatanya dan berlari keluar. Dan dengan pedenya ia melawan para Aragami, dan akhirnya dia pun diserang, pedangnya pun terlempar jauh. Ia dikepung oleh para Aragami. Mampus kau, salah siapa sok berani? Untungnya dia masih bisa diselamatkan oleh para gerombolan yang membawa helikopter, dan ya itulah unit pertama, Lindo Soma Sakuya. Lenka ingin membantu namun ia tak tahu cara pakai senjata itu. Akhirnya Sayaka pun mengajarinya dan Lenka pun langsung praktek dengan ditemani Sakuya. Karena musuhnya Aragami jenis Varja, Lenka pun tepar karena tersetrum energi dari Varja. Ia pun dibawa ke tempat perawatan dan disel akibat melanggar peraturan, karena seharusnya ia berlatih, malah ia langsung bertarung melawan Varja secara langsung. Suatu hari pihak Fenrir meminta bantuan dari Rusia, namun saat perjalanan pesawatnya diserang oleh Aragami. Unit pertama pun ditugaskan untuk menyelamatkannya karena kurang anggota. Lindo pun mengajak Lenka dan Lenka pun bebas dari sel. Lindo mengajak Lenka karena Lenka memegang Good Art New Type. Mereka pun berangkat dengan helikopter. Di sana terlihat ada Lenka, Lindo, dan Sakuya saja. Entah kemana. Kok Soma nggak ikut? Saat mereka mendekati pesawat Rusia itu, mereka melihat ada seorang gadis yang menghadapi Aragami sendiri. Ia bernama Alisa. Lindo pun menawarkan bantuan, namun ia menolaknya. Mereka pun menyaksikan pertempuran Alisa. Tidak serantan menonton, Lindo pun mengajak Lenka membantu. Mau tak mau, Alisa pun menyetujui rencana Lindo dan mereka pun bertarung bersama. Asik. Kenapa tadi Fenrir kok menyewa Alisa yang berasal dari Rusia? Karena Alisa adalah seorang yang menggunakan Good Art New Type. Maksudnya New Type ialah bisa menggunakan dua mode, yaitu mode penembak ataupun mode pedang. Selesai mereka bertarung, terdeteksilah Aragami lagi. Terpaksa ia harus merelakan helikopternya sebagai umpan. Ternyata itu adalah Aragami raksasa yang gak boleh dilawan. Akhirnya mereka semua pun selamat sampai markas Good Eater, dan terlihat ada orang baru lagi yang juga menggunakan Good Eater New Type. Ia bernama Kota. Esoknya pun Lenka dan Kota berjalan-jalan, ya mungkin untuk refreshing. Beberapa hari kemudian Lenka, Kota, dan Alisa mendapatkan misi mereka yang dikawal oleh unit pertama. Tujuan misi kali ini ialah mencari inti dari Aragami. Lindo pun membagi tim untuk dua orang, dan misi pun dimulai. Misi pun berjalan sukses dan mereka pun pulang.
Saat di perjalanan mereka bertemu orang-orang asing yang butuh bantuan. Akhirnya dengan izin Lindo mereka pun ikut. Mereka pun menyerahkan inti Aragami ke pusat Good Eater yang diakses oleh Hibari. Mereka mengumpulkan inti Aragami untuk membuat proyek Aegis, di mana Aegis ialah pulau yang ditempati oleh manusia, di mana Aragami tidak bisa masukinya. Kata Hibari, proyek itu membutuhkan puluhan ribu inti. Amiyama pun punya inisiatif untuk mencari inti Aragami yang paling besar, yakni target mereka adalah Vajra. Mereka pun pergi ke medan tempur. Saat ia bertempur, tiba-tiba ada Vajra hitam. Alisa pun menyerang dulu karena ada hubungan tragis yang menimpa keluarganya. Yang lainnya pun membantu, namun sia-sia. Bahkan sampai Good Arch milik Lenka patah saat ia mencoba menebas Vajra hitam. Bahkan ia pun ditusuk oleh Vajra. Nah, untungnya Lenka masih hidup dan membawa Alisa pergi. Namun saat di jembatan, mereka dicegat oleh Vajra hitam dan jembatannya pun runtuh. Mereka pun pingsan. Saat mereka bangun, mereka sudah berada di sungai yang dangkal. Lenka pun melihat Alisa yang pingsan. Setelah ia pompa, Alisa pun sadar. Karena cuaca hujan, mereka pun mereduh ke rumah terdekat yang terbengkalai. Di dalam rumah, Alisa teringat masa lalunya dengan Vajra hitam. Dan ternyata saat itu Alisa dan orang tuanya main petak umpet. Saat Alisa bersembunyi, ia melihat orang tuanya yang ditusuk oleh Vajra hitam. Mengingat masa lalunya, Alisa pun trauma. Lalu Lenka mengajak Alisa untuk mencari Good Arch-nya yang hanyut. Saat Alisa melihat Good Arch-nya, dia pun langsung mengambil dan tiba-tiba ada Aragami. Alisa yang trauma akan masa lalunya, ia tak sanggup bertarung. Lenka pun melempar Good Arch-nya yang rusak dan melawannya dengan Good Arch yang patah itu. Alisa yang trauma hanya bisa diam di balik batu. Untungnya tiba-tiba Lindo datang menyelamatkan. Karena terlalu banyak Aragami, Lindo pun membawanya ke suatu desa. Singkat cerita, Lindo membawa mereka ke suatu daerah di luar Fenrir. Di desa itu ialah tempat di mana orang-orang yang berkumpul yang tidak boleh masuk daerah Fenrir, yang dikelola langsung oleh Lindo, atau dengan kata lain diciptakan oleh Lindo sendiri. Nah, tiba-tiba ada Aragami yang menyerang desa dan Vajra yang menyerang dinding pembatas desa. Lindo pun mengatasi Vajra sendiri dan menyerahkan ke Lenka untuk mengatasi Aragami yang mengamuk di desa. Tanpa Good Arch-nya, Lenka kesulitan, namun dengan bantuan penduduk desa, akhirnya Aragami pun bisa ditumbangkan. Pure sound effect sendiri, Pak. Singkat cerita, mereka pun kembali ke Fenrir dan Good Arch Lenka direparasi karena rusak parah. Dan untungnya ada profesor peneliti yang bisa mengatasinya. Nah, suatu hari ada penyerangan Aragami lagi. Dan yang bertindak ialah unit pertama dan unit kedua. Namun Lenka tidak dapat ikut karena ya Good Arch-nya kan rusak. Akhirnya Lenka pun pergi ke ruang komander dan ia memberikan perintah di sana sebagai komando. Lenka pun dicengkram oleh Amiyama. Dasar tante-tante murahan, belum dicoba kok nentang. Berkat komando Lenka, mereka pun sukses. Akhirnya semua orang selamat dan semua orang mengapresiasi Lenka, berucapkan terima kasih kecuali Amiyama. Ya, mungkin dia merasa iri. Menurut profesor itu, sel oracle yang ditanam ke tubuh Lenka lewat gelang merah itu sangat membahayakan nyawanya karena dia telah memakan sebagian kehidupan Lenka. Sel itu akan lebih berbahaya jika ia memakai Good Arch yang telah direparasi. Namun Lenka pun tetap bersikeras untuk siap tempur dan melawan Aragami.
Lenka pun merasa sanggup dan ia mendatangi tempat di mana ia ditanami sel oracle pada awal. Dan ya, dia ditanami sel oracle baru untuk bisa memakai Good Arts yang baru. Dan menurut profesor tersebut rasa sakit yang dialami akan luar biasa. Namun karena tekad yang kuat, Lenka pun mau menjalani. Hari-hari pun berlalu dan kabar baiknya terlihat Alisa yang baru sembuh dari traumanya. Gila, lama bener nih Cihuy sakitnya, Mak. Gila loh, dari episode berapa dia sakit? Nah, akhirnya yang kita tunggu-tunggu nih, klimaksnya. Dimulai dari seluruh God Eater berkumpul untuk tugas misi terbesar, yakni mengumpulkan inti Aragami terbesar, dan target mereka adalah Fardja. Namun Lenka masih belum diizinkan untuk keluar karena kondisinya yang masih memburuk. Dan para Aragami mengarah ke desa yang Lindau bangun. Singkat cerita, Lenka pun yang semulanya berada di Commander yang tidak boleh ditugaskan, langsung ditugaskan untuk berangkat ke medan tempur. Lenka pun datang dengan membawa Good Art-nya yang spektakuler dan beraksi layaknya pahlawan superhero, anjay. Dan beberapa Fajra pun berhasil ditumbangkan oleh Lenka, lalu sisa Fajra itu pergi meninggalkan mereka. Namun datanglah masalah yang paling besar, yakni sang legend datang, yaitu Fajra Hitam. Karena mereka kesulitan, tiba-tiba unit 1 datang membantu. Tapi tiba-tiba ada ledakan dari arah desa. Akhirnya Lindo pun menyuruh mereka untuk pergi ke sana dan ia menghadapi Fajra Hitam itu sendiri. Beberapa saat kemudian Fajra Hitam pun datang dan membawa gelang Good Eater yang berarti ya, Lindo meninggal. Sungguh kejadian yang nyesek. Hampir nangis lo gua lo nontonnya anime lo, anjay. Mereka semua pun marah dan melawan dengan penuh amarah. Pertarungannya sangat luar biasa sekali hingga Lenka melihat bahwa sayap kanan Fajra itu retak dan tepat di bagian kukunya. Ia pun bergegas menyerang titik lemah itu dan akhirnya kuku dari sayap yang juga Good Art milik Lenka patah. Karena sayapnya patah, Fajra Hitam pun marah dan mengeluarkan listrik berwarna merah. Lalu semua orang pun mencoba menyerang tapi gagal. Dan ternyata penyerangan itu hanyalah umpan pengalih perhatian untuk Fajra. Lenka pun datang dengan membawa Ghost Art-nya yang ujungnya tadi patah diganti dengan kuku Fajra dari sayap yang patah. Ia pun bertarung dengan Fajra hingga dengan mudahnya ia menebas Fajra Hitam. Dan akhirnya Lenka pun menyerang Fajra dengan menusuk intinya hingga tubuh Fajra hancur berkeping-keping. Akhirnya mereka semua pun pulang karena tugas sudah selesai dan memperingati kematian Lindo. Dan cerita pun tamat.